Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin tentang kehidupan praaksara. Tetapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kehidupan zaman praksara ini, tentang pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian untuk hari ini kita akan melanjutkan yang kedua, yaitu kehidupan pada masa bercocok tanam atau food producing. Berbeda dengan kehidupan sebelumnya, pada masa food producing ini terjadi beberapa perubahan, diantaranya yang pertama yaitu jika dilihat dalam ciri-ciri sosial. Yang pertama yaitu mereka sudah mulai tinggal menetap. Jika pada sebelumnya berpindah-pindah, sekarang sudah menetap. Kemudian jumlah anggota kelompok juga sudah mulai bertambah banyak. Kemudian memiliki pemimpin yang dipatuhi bersama dengan jujur. Kemudian terdapat pembagian kerja, ini sama dengan pada masa food gathering. Kemudian juga mengenal bentuk yang namanya gotong royong. Itu jika dilihat dari ciri-ciri sosialnya. Kemudian jika dilihat dari ciri-ciri ekonominya, pada masa food producing ini adalah mereka bercocok tanam dan penjinakan hewan-hewan tertentu. Jadi yang untuk diolah itu hewan-hewan tertentu berbeda dengan masa sebelumnya. Seperti paling banyak itu ikan, kemudian dan hewan-hewan lainnya. Kemudian berburu dan mengumpulkan makanan masih dilakukan. Tetapi di sini mereka berburu itu sudah dalam bentuk yang relatif kecil. Berbeda dengan pada masa food gathering yang kehidupannya masih bergantung kepada alam. Kemudian yang ketiga, sudah mulai mengenal namanya perdagangan secara barter. Barter di sini adalah pertukaran barang. Jadi mereka bertukar antara barang yang satu dengan yang lainnya. Kemudian dari ciri budayanya, di sini kita bisa lihat yaitu mereka sudah mulai meningkat dalam kemampuan membuat alat-alat untuk berburu. Jadi di sini mereka sudah bisa membentuk peralatan yang lebih halus dibandingkan pada masa sebelumnya. Kemudian juga muncul yang namanya tradisi megalitik. Tradisi megalitik ini merupakan tradisi batu-batu besar. Jadi nanti di sini ditemukan banyak sekali peninggalan batu-batu dalam bentuk yang besar. Ini contohnya bangunan megalitik. Kemudian ini peralatan yang digunakan pada masa food producing. Kemudian dilihat dari sistem kepercayaan. Di sini yang pertama sistem kepercayaannya masih sama, yaitu animisme. Jadi mereka mempercayai kepada roh nenek moyang. Kemudian yang kedua yaitu kepercayaannya yaitu dinamisme, yaitu percaya terhadap benda-benda memiliki kekuatan gaib. Kemudian yang ketiga tentang penguburan jenazah. Sini ini bentuknya sudah ada peningkatan, yaitu lebih halus bentuknya. Kemudian juga pembuatan bangunan megalitik. Jadi mereka sudah bisa membuat bangunan
megalitik atau batu yang berbentuk besar. Itu tadi pada masa kehidupan bercocok tanam atau food producing. Jadi perbedaan yang paling mencolok di sini adalah dari ini tadi peninggalannya, mereka sudah tinggal tetap, kemudian juga bangunannya sudah lebih halus dan peralatannya, dan sudah mulai mengenal sistem barter atau pertukaran barang. Itulah materi tentang pada masa bercocok tanam. Jadi saya simpulkan di sini kehidupan itu ada dua. Yang pertama yaitu food gathering, yaitu pada masa berburu, dan yang kedua yaitu masa food producing atau bercocok tanam. Di sini saya akan memberikan tugas satu saja. Coba kalian sebut dan jelaskan bangunan megalitikum atau bangunan batu besar. Kalian cari minimal 3 saja tentang bangunan megalitikum ini. Bangunan megalitikum ini sampai sekarang masih kita bisa temui, khususnya itu yang banyak di daerah Bondowoso di dekat sini, yaitu berupa menhir dan dolmen. Saya rasa untuk pembelajaran hari ini saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.